Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah bimbingan konseling lintas budaya. Di sini kita akan membahas proses konseling dalam konsep budaya. Namun sebelum memulai pembahasan kali ini, perkenalkan saya Dini Ilmidinillah sebagai moderator dan rekan-rekan saya Tuti Susana, Salsabila, Afrina Zua Safira, dan Reni Mulyati. Baik, selanjutnya materi yang akan kita bahas yang pertama ada konseling multibudaya, yang kedua proses konseling multibudaya, yang ketiga relasi budaya dalam konseling, yang keempat karakteristik konselor dalam konseling multibudaya, yang kelima hubungan konselor dan konseli dalam proses konseling, dan yang terakhir hambatan konseling multibudaya. Baik, selanjutnya marilah kita sama-sama simak video ini. Selanjutnya kepada pemateri pertama, Saudari Afril, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konseling multibudaya. Konseling berasal dari bahasa Latin concilium yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan multibudaya yaitu suatu proses yang membantu individu mengembangkan cara menerima, mengevaluasi dan menginternalisasi sistem budaya yang berbeda dari yang mereka miliki dan mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya, mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri. Selanjutnya ada proses konseling multibudaya. Selama proses konseling berwawasan multibudaya berlangsung, konselor dan klien masing-masing akan menjadikan budaya yang dimiliki sebagai investasi awal untuk pemecahan masalah. Selanjutnya, konselor dan klien akan membesarkan investasi itu melalui perolehan pengalaman dalam proses kelompok, pematangan diri masing-masing dengan saling tukar kesadaran budaya yang semuanya bertujuan untuk pemecahan masalah dan mengembangkan potensi anggota kelompok. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Salsabila, kepada Saudari Salsabila saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu relasi budaya dalam konseling. Proses konseling merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang berlangsung secara intensif antara konselor dan klien. Dipandang dari perspektif budaya, situasi konseling adalah sebuah perjumpaan kultural antara konselor dan klien. Oleh karena itu, konselor perlu memiliki kepekaan budaya agar dapat memahami dan membantu klien sesuai dengan konteks budayanya. Konselor yang demikian adalah konselor yang menyadari benar bahwa secara kultural, individu memiliki karakteristik yang unik dan dalam proses konseling akan membawa karakteristik tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik konselor dalam konseling multibudaya. Yang pertama yaitu ada congruence, yaitu konselor harus bisa berusaha menjadi dirinya yang utuh dalam setiap setting sosial. Konselor tidak hanya menjadikan dirinya berpegang pada salah satu budaya, namun dapat melihat masalah konseli dari berbagai latar belakang budaya. Yang kedua yaitu empati. Konselor dituntut untuk memiliki kemampuan merasakan apa yang klien rasakan, bahkan mampu membayangkan posisi klien. Konselor menyatakan diri bahwa konselor turut merasakan apa yang konseli rasakan dan dapat pula merasakan posisi konseli saat mendapatkan masalah. Yang ketiga yaitu unconditional positive regard, yaitu ketika dihadapkan dengan konseli dengan latar belakang budaya yang berbeda, konselor dituntut untuk bisa menerima keadaan klien secara utuh tanpa memberi penilaian. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Tuti Susana, kepada Mbak Tuti Susana saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang hubungan konselor dan konseling dalam proses konseling. Hubungan konselor-konseling pada dasarnya merupakan hubungan dua orang yang memiliki perbedaan budaya. Perhatian terhadap latar budaya konseling
penting untuk dilakukan mengingat faktor budaya memiliki kontribusi terhadap pelaksanaan konseling. Latar budaya yang kepribadian dalam diri konseling merefleksikan cara pandang konseling terhadap masalah dan tingkah laku aktual dalam menghadapi masalah. Pelaksanaan konseling dipengaruhi oleh beragam entitas. Salah satu entitas dimaksud adalah faktor budaya. Dan berikutnya itu hambatan konseling multibudaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahasa. Bahasa dapat menjadi penghambat terbesar yang perlu diperhatikan dalam proses konseling multibudaya. Menurut Arendodo, hanya sedikit praktisi konseling yang menguasai 2 bahasa. Keadaan seperti itu juga terjadi di Indonesia, apalagi masyarakat kita multi etnis. Dan yang kedua yaitu nilai TOEFL. Faktor nilai merupakan kecenderungan mengenai preferensi atau kelebihan dan kesukaan yang didasarkan pada konsepsi tertentu, yaitu hal yang diinginkan dan disukai orang banyak. Ini berkenan dengan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, patut atau tidak patut. Dan yang terakhir yaitu kelas sosial. Pada proses konseling, tingkat perbedaan pengalaman antara konselor dengan klien, persepsi dan wawasan mereka terhadap dunia dapat merupakan hambatan besar. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Kesimpulannya, konseling multibudaya memiliki hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok, baik mayoritas atau minoritas. Atau juga terdapat hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseli yang secara rasial dan etnik sama, tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti seks, orientasi seksual, faktor sosial, ekonomi, dan usia. Relasi yang terjadi dalam konseling adalah relasi dalam situasi kemanusiaan. Artinya, baik konselor maupun klien adalah manusia dengan karakteristiknya masing-masing, baik karakteristik kepribadiannya maupun karakteristik nilai, moral, dan budaya yang dibawa masing-masing. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.